Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu 6 hadis terkait dengan utang. Dan hadis ini menjadi pengingat bersama untuk setiap debitur atau siapa saja yang saat ini memiliki utang kepada pihak lain, entah dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang kecil, entah utang itu di backup dengan agunan ataupun utang yang tidak memiliki backup agunan. Maka ada 6 hadis yang 4 kita bahas di khutbah pertama dan 2 kita bahas di khutbah yang kedua. Hadis yang pertama menunjukkan bahwa utang yang belum dibayar oleh seseorang itu akan berlanjut dan membersamai debitur sampai hari kiamat dan harus ditebus oleh debitur dengan pahala atau dengan dosa. Rasul menyebutkan, man mata wa alaihi dain, siapapun yang meninggal dunia dan punya tanggungan utang, falaisa samma dinarun wala dirham, dan hari kiamat itu enggak ada yang namanya uang. Kita enggak bisa bayar pakai transfer, kita enggak bisa bayar pakai rupiah, dolar dan yang lain. Maka walakinnaha alhasanat wasayyiat, kata Rasul, besok debitur disuruh bayar pakai apa? Bayar pakai pahala yang dia simpan. Kalau ternyata jumlah tagihan hutangnya belum lunas, maka keburukan dosanya si kreditur akan ditimpakan, ditransfer kepada si debitur. Itu hadis yang pertama. Artinya tidak putus dengan meninggalnya si debitur. Kemudian yang kedua, debitur berpotensi dibangkitkan pada hari kiamat dengan status seorang maling atau pencuri. Rasul menyebutkan ayyuma rajulin tadayyana dainan, siapapun dari kalian yang berutang kemudian wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu, dan saat dia berutang dia tidak sungguh-sungguh untuk melunasi, bermalas-malasan, tidak serius untuk membayar, maka laqiyallah sarikon, kata Rasul, dia akan menghadap Allah dengan status sebagai seorang maling atau pencuri. Dan di antara penjelasan para ulama mengenai status ini, dia akan bergabung bersama rombongan, bersama kloternya para pencuri. Hadis yang pertama tadi itu riwayat Ibnu Majah, dan hadis yang kedua itu hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian hadis yang ketiga, debitur yang mampu untuk bayar, mampu untuk nyicil, tapi dia menunda, bermalasan, maka dia akan dicatat sebagai orang yang zolim. Rasul bersabda, matlul ghani zulmun, orang yang mampu bayar utang tapi enggak bayar-bayar, ditunda-tunda, maka dia tercatat sebagai pelaku kezoliman. Fa idza udbi'a ahadukum ala mali falyatba, dan kalaupun mungkin nanti ada kreditur yang piutang dia dialihkan kepada debitur lain yang lebih mampu atau yang bisa mengcover, maka silahkan dilakukan pengalihan utang. Tapi poin pentingnya, debitur yang mampu, nggak bayar-bayar, menunda, maka dia dicatat sebagai orang zolim. Kemudian hadis yang keempat, debitur terhalang untuk masuk surga. Rasul SAW bersabda, man faraqar ruhul jasada, siapapun yang ruhnya berpisah dengan jasad, artinya dia wafat,
wa huwa bari'un min salasah. Dan Rasul minta dari siapapun umatnya, kalau kalian bisa bebas dari 3 item ini, dakhalal jannah, kalian dapat jaminan masuk surga, kata Rasul. Apa saja 3 item itu yang gak boleh ada saat kita meninggal, yaitu al-kibri wal ghulul wad-dain. Yang pertama adalah kesombongan, sehingga orang ketika wafat meninggal dia tidak memiliki benih-benih kesombongan di dalam hati. Dan al-ghulul, dia tidak memiliki harta haram dari mencuri, dari korupsi, dari khianat. Dan yang ketiga utang. Maka kata Rasul, dakhalal jannah. Sehingga ketika debitur memiliki utang, ini punya potensi terhalang jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang nomor 5. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati jasadnya debitur. Orang yang wafat punya utang pernah dihadirkan di hadapan Rasul dan dikisahkan di situ faghassalnahu wa hanaqnahu. Kita sudah mandikan jenazah ini, kita sudah kasih wangian dan seterusnya, wa kafannahu, kita sudah kafani dia. Lalu kemudian Rasul datang dan apa yang terjadi? Rasul bertanya. Pertanyaannya adalah a'alaihi dain. Ini orang wafat punya utang enggak? Kata Rasul. Lalu dibilang dinaron, ada utang dia sekitar 2 dinar. Maka fansorofa, Rasul pergi, ditinggalkan jenazah itu, tidak mau mensolati. Akhirnya Abu Qatadah berinisiatif karena kasihan sama jenazah. Dia datang lagi ke Rasul dan mengatakan bahwa ad-dinaron alayya. Rasul, saya backup utangnya si debitur, tolong solati. Maka Rasul konfirmasi, benar kamu backup utang debitur? Dan dikonfirmasi, iya, kata Abu Qatadah. Maka fasalla alaihi, Rasul baru mau mensolati jenazah tersebut. Dan di antara penjelasan para ulama, utang itu menghalangi syafaat. Karena Rasul itu doanya makbul. Ketika orang disolati oleh Rasul, itu tembus ke langit doanya. Maka kata para ulama, utang seseorang membuat syafaat itu akhirnya tidak nyampe. Harusnya dia mendapat kebaikan, tapi karena nyangkut urusan utang, maka terpending kebaikan itu. Dan kemudian hadis yang ke-6 adalah Allah akan hancurkan debitur tersebut. Rasul bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapapun yang berutang dan dia tanamkan dalam hati niat untuk bisa bayar, untuk berusaha lunasi, maka Allah akan bantu, Allah akan tolong orang ini untuk melunasi utang. Wa man akhadha yuridu itlafaha, sebaliknya siapapun yang berutang dan niatnya adalah tidak ingin bayar, maka atlafahullah, Allah akan hancurkan orang tersebut. Di antaranya apa? Penjelasan para ulama mengenai bentuk kehancuran debitur yang punya niat buruk semacam ini, dipersulit jalan kebaikan untuknya, dipersulit pintu rezekinya, dipersulit segala urusannya. Sehingga itu 6 hadis. Yang pertama tadi, utang akan lanjut terus bersama debitur dan harus dibayar tetap, entah dengan uang atau dengan pahala. Yang kedua, debitur berpotensi dibangkitkan dengan status pencuri. Dan yang ketiga adalah menunda bayar utang padahal mampu adalah kezoliman. Lalu yang keempat, debitur punya potensi terhalangi untuk masuk surga. Dan yang kelima, yaitu Rasul tidak sholati jenazah debitur, itu bentuk bahwa utang menghalangi kebaikan dari jenazah. Dan yang terakhir adalah Allah akan hancurkan orang-orang yang punya iktikad tidak baik saat dia berstatus sebagai debitur. Semoga Allah jauhkan kita dari utang-utang yang nanti menyulitkan jalan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.